Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Seperti di judulnya, kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 3 dan 4 SD hari Jumat 8 Januari 2021. Untuk soal-soal ini asli dari Kemendikbud yang ditayangkan di TVRI. Sebelum ke videonya, pastikan adik-adik sudah klik subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video pembahasan berikutnya. Dan dengan subscribe, adik-adik membantu berkembangnya channel ini. Sudah subscribe belum? Sudah subscribe belum? Subscribe dulu ya. Jangan lupa, jangan di skip-skip videonya biar adik-adik bisa paham materinya dari awal sampai akhir. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Untuk yang kelas 3 di episode 5 ini bertema Ayo Main di Halaman pada hari Jumat 8 Januari 2021. Untuk sinopsis atau ringkasan materinya yaitu tentang Kak Jo, Sinta, dan Dodi hendak melakukan balap umang-umang. Namun umang-umang Dodi kabur mencari rumah baru. Kak Jo lalu menjelaskan mengapa umang-umang pergi melalui cerita bergambar, yaitu rumah baru umang. Ayah lalu datang membawa tanaman baru. Kak Jo mengajak adik-adiknya mengukur jarak satu benda dengan yang lainnya di halaman itu, lalu membuat denah dengan koordinat sederhana. Untuk muatan dan materi pembelajarannya, untuk literasinya yaitu siswa dapat menjelaskan dalam bentuk paragraf singkat manfaat denah rumah dan tata letak benda dengan menggunakan kosakata terkait serta kewajiban dan haknya saat menggunakan benda-benda yang ada di rumah. Siswa dapat mendemonstrasikan pemahamannya terhadap denah rumah dan pentingnya aturan dalam meletakkan benda-benda di ruangan melalui pembuatan peta harta karun atau rumah impian. Untuk numerasinya, siswa mampu menentukan lokasi dengan menggunakan sistem koordinat yang sederhana. Untuk penguatan karakternya yaitu tanggung jawab dan mandiri. Itulah rangkuman dari muatan dan materi pembelajaran serta materi atau video yang ada di TVRI hari Jumat. Untuk soal dan jawabannya yaitu, nah di sini tersedia gambar yang ada sistem koordinat sederhananya. Ada tempat-tempat ya, ada hutan, pos 2, pasar, tenda, pemakaman, kolam, pos 3 dan lain-lain. Nah, kemarin masih ingat kan kalau X itu yang mendatar dan yang sebelah kanan itu positif dan yang sebelah kiri negatif. Ini negatif kan? Lalu untuk yang Z atau tegak lurus itu yang atas positif dan yang bawah negatif. Jadi untuk penulisan sistem koordinat kemarin bagaimana? X dulu, Y. Jadi seumpamanya X-nya contoh di tenda 1 ya, tenda 1 di sini X-nya 2. Karena ini sejajar dengan 0, maka Y-nya 0. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat soalnya. Tentukan koordinat pos 1, pemakaman, tenda 4, dan pasar. Kita kerjakan satu-satu ya adik-adik. Kita lihat dulu yang pos 1. Pos 1 kan ada di sini ini ya. Kita lihat X-nya caranya gini, kita tarik ke bawah. Kita lihat X-nya berapa? X-nya 2. Nah, kita lihat Y-nya. Y-nya di posisi ini 5. Jadi pos 1 titik koordinatnya ada di 2,5. Gampang kan? Untuk pemakaman. Untuk pemakaman kita lihat mana pemakaman. Ini ya. Kita lihat dulu X-nya. X-nya kan ini. X itu kan yang mendatar. Kita lihat X-nya ada di sini.
Karena X di sebelah kiri, jadi X-nya negatif 5. Kita lihat Y-nya. Y-nya kita tarik ke sini. Y-nya negatif 2. Gitu ya adik-adik. Sekarang kita cari yang tenda. Tenda 4. Maaf, tenda kan ada banyak ya di sini. Kita lihat tenda 4. Tenda 4 itu di sini, tepat di sini adik-adik, seperti yang tenda 1 tadi ya. Ini tepat di sini. Nah, kita lihat tepat di sini. Min 2 ini kan punyanya Y. Karena ini kita tarik ke sini, X-nya adalah 0. Jadi 0, negatif 2. Gampang kan? Sudah paham? Yang terakhir yaitu pasar. Kita lihat pasar ini. Kita tarik X-nya dulu. X-nya 4, Y-nya seret. Ini 3. Oke, untuk yang hutan, pos 2, tanah lapang, teka-teki tersembunyi, kolam, pos 3, perumahan, adik-adik bisa jawab di kolom komentar ya. Kalau adik-adik jawabannya benar, berarti kakak sudah bisa menyimpulkan kalau adik-adik sudah paham materi ini. Oke? Sekarang kita lanjut untuk yang kelas 4 ya. Untuk episode 5, hari ini berjudul jenis-jenis alat transportasi pada hari Jumat 8 Januari 2021. Untuk sinopsis atau rangkuman materi dan muatan pembelajarannya yaitu hari ini Kak Kavi dan Angel masih membahas seputar alat transportasi. Berkat buku yang diberikan Kak Avi, Angel akhirnya mendapat banyak ilmu yang baru. Dia menjadi lebih tahu soal pesawat terbang dan mengetahui perbedaan dan persamaan antara pesawat dengan burung. Di episode kali ini, kakak juga mengajak untuk berkreasi membuat miniatur kendaraan serta tak lupa bermain games. Untuk muatan dan materi pembelajarannya, pada literasi yang pertama yaitu merencanakan membuat miniatur alat transportasi bersama keluarga. Yang kedua, membaca buku berjudul Bagaimana Cara Pesawat Bisa Terbang. Untuk numerasinya yaitu mengukur sudut dengan konteks kemiringan jalan. Dan untuk penguatan karakternya yaitu mengenal dan menghargai budaya. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya. Nah, untuk soalnya hari ini gampang banget, yaitu buatlah rangkuman dari buku berjudul Bagaimana Cara Pesawat Bisa Terbang. Untuk rangkumannya ini ya adik-adik, sayap adalah salah satu bagian terpenting dari pesawat terbang. Sayap pesawat menghasilkan gaya angkat sehingga pesawat bisa tetap terbang di udara dan tidak tertarik oleh gravitasi. Selain itu, sayap juga berfungsi supaya pesawat tetap seimbang, baik itu saat berjalan lurus maupun berbelok. Pengaruh bentuk sayap terhadap jarak terbang pesawat kertas. Saat membawa pesawat terbang dari atas kertas, kita juga harus memperhatikan bentuk sayapnya. Sebab bentuk sayap bisa berpengaruh terhadap jarak terbang pesawat kertas. Permukaan sirip sayap pesawat yang lebar bisa menghambat aliran udara di sepanjang bagian belakang sayap sehingga pesawat tetap bergerak seimbang. Nah, itu adalah ringkasan dari rangkuman buku berjudul Bagaimana Cara Pesawat Bisa Terbang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like videonya, share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa komen jika ada yang belum jelas. Dan jangan lupa juga follow Instagram kakak di @duniabelajar22. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!